Sesaat lagi Anda akan menyaksikan sidak bersama Bang Dami di channel YouTube Dami dan 84. Selamat sore teman-teman, dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Bang Dami di program terbaru saya, yaitu inspeksi mendadak atau sidak, dan tentunya di channel Dami dan 84. Ya teman-teman, di kesempatan kali ini saya melakukan sidak di salah satu ASN di Kabupaten Pasangkayu, tepatnya di rumahnya Bapak Arham. Beliau adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu. Dan seperti apa kondisi di halaman rumah Bapak Arham ini? Ayo ikuti terus videonya teman-teman. Lihat ini teman-teman, dari halaman, dari pintu masuk menuju rumahnya saya teman-teman, ini Bapak ini sudah menanami tanaman sayur-sayuran seperti terong, dan di sana juga ada parea. Sebelah sana ada pepaya. Ya teman-teman, saat ini saya sudah sama dengan Bapak Arham selaku narasumber saya kali ini. Dan sebelumnya saya mohon maaf Bapak mengganggu aktivitasnya sore ini, dan sudah menerima kami juga untuk berdiskusi bersama di tempat ini. Mungkin bisa Bapak perkenalkan dulu siapa Bapak sebenarnya, kemudian apakah Bapak ini sebagai petani atau pegawai, mungkin bisa diperkenalkan dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arhamuddin. Sebagai kepala keluarga, saya memiliki istri 1 dan ada anak 5. Kemudian selain itu saya bekerja sebagai ASN di kantor Bapenda Kabupaten Pasangkayu sebagai kepala Bapenda. Kepala Bapenda, ya, Kepala Bapenda Kabupaten Pasangkayu. Ya. Ya. Jadi Bapak ini sebagai kepala Bapenda teman-teman. Ya, namun setelah pulang tugas sebagai kepala Bapenda, Bapak ini memiliki banyak kesibukan di rumahnya teman-teman. Ya, seperti yang teman-teman lihat tadi di pintu masuk menuju rumahnya tadi, begitu banyak tanaman sayur-sayuran yang ada, dan itulah kesibukan Bapak ini setelah pulang kantor. Ini kan Bapak ini kan seorang ASN Bapak. Ya. Tetapi kenapa Bapak masih mau untuk mengurusi hal-hal seperti itu yang biasanya kan dilakukan oleh para petani misalnya biasanya toh? Ya. Tetapi Bapak ini sebagai ASN masih mau melakukan hal-hal seperti itu. Kira-kira konsep yang Bapak bangun ini sebenarnya apa ini Bapak? Ya. Ada beberapa poin yang menjadi motivasi kami. Yang pertama, saya sebagai kepala keluarga tentu perlu memberikan contoh kepada anak-anak saya, kepada keluarga saya, dan kepada masyarakat, bahwa ternyata meskipun sebagai ASN, karena saya juga sebagai kepala keluarga, tentu saya harus ambil peran sebagai kepala keluarga, bagaimana pekarangan yang ada yang mestinya bisa produktif itu bisa kita manfaatkan. Ya, seperti apa yang kita lihat di pinggir jalan yang biasanya hanya rumput tumbuh, kami coba manfaatkan supaya bagaimana ada sayur-sayur yang bisa
Kemudian saya juga sebagai kepala badan perlu memperlihatkan contoh ke teman-teman saya, ke staf, bahkan juga ke masyarakat, bahwa meskipun kita sebagai ASN, sebagai kepala badan yang memiliki kesibukan kedinasan, tapi masih tetap bisa menyisihkan waktu untuk melakukan hal-hal yang produktif. Seperti itu. Seperti yang dicontohkan, jadi saya di pagi hari bangun sebelum ke kantor, saya menyempatkan diri untuk melakukan mengurus sayuran, menyiram atau memeriksa pohon-pohonnya, siapa tahu ada hama misalnya. Itu juga sekaligus berfungsi sebagai olahraga saya. Maka itu bisa berfungsi untuk kesehatan saya karena melakukan gerakan, kemudian saya mendapatkan matahari, kemudian udara segar, seperti itu. Nah, kemudian begitu juga kalau pulang kantor, saya sepulang kantor saya sisipkan waktu untuk melihat, untuk memastikan tanaman itu apakah ada serangan hama atau tidak. Nah, itu tujuannya. Kemudian juga ya mengisi kesibukan supaya pikiran sebetulnya menjadi senang, enjoy, dan itu bisa menambah keharmonisan rumah tangga. Kira-kira begitu. Karena kita senang melihat hijau-hijauan, kita masuk dalam rumah itu bisa, apalagi disambut dengan anak-anak di rumah. Gitu. Jadi menanam sayur-sayuran seperti itu, Bapak, apakah Bapak sendiri yang lakukan atau didampingi Ibu? Kami berdua kerjasama. Kolaborasi, Pak, ya? Nah, kolaborasi. Kalau misalnya Ibu ambil peran dalam rumah, saya di luar pekerangan. Atau biasa kami sama-sama mengajak anak-anak untuk bagaimana kerja di sama-sama supaya juga ada pendidikan. Mungkin dampak dari apa yang Bapak lakukan ini, seperti menanam sayur ini, kira-kira dampaknya untuk keluarga Bapak ini kira-kira bagaimana? Yang pertama, kami mendapatkan salah satu dampak yang real itu, kami setiap harinya mendapatkan sayur yang segar. Sayur segar, ya? Iya, untuk kami konsumsi, yang bebas dari pestisida. Nah, kemudian dampak yang lain termasuk itu tadi, saya membantu pola hidup sehat, karena sekaligus ada olahraganya. Nah, kemudian juga sebagai bahan untuk memberikan edukasi terhadap anak-anak saya, kita lakukan pendidikan sejak dini terhadap bagaimana anak-anak itu supaya bisa mengisi waktunya tentang menanam sayur-sayur, kemudian juga supaya mengurangi aktivitas lainnya, misalnya main HP apa semua. Nah, itu bisa dikurangi untuk mengurus sayur-sayuran. Jadi banyak yang banyak dampak dari situ, ya. Kemudian sayuran yang Bapak tanam ini kan tanpa menggunakan pupuk kimia, begitu juga, Pak, ya? Tanpa menggunakan pestisida. Iya. Nah, kemudian pupuk kimia yang berbahaya. Iya. Kemudian apakah sayuran-sayuran yang ditanam di pekarangan ini, Bapak, hanya untuk dikonsumsi sendiri atau dijual juga? Kami lebih dominan untuk menyiapkan kebutuhan keluarga. Kemudian kalau ada lebihnya, kami berikan ke keluarga, tetangga yang membutuhkan. Ya, kami berikan tetangga yang di sekitar rumah, ataupun ada keluarga yang berkunjung, kami sedekahkan. Mereka, ya? Yang membutuhkan. Ini kan merupakan kisah inspirasi sebenarnya ini, Bapak, ya? Seperti tadi yang saya bicarakan di awal, seorang kepala badan tetapi mau mengelola atau mengurus tanaman-tanaman seperti ini. Nah, terus kira-kira bagaimana dengan teman-teman di rumah yang memang profesinya sebagai petani, sebagai karyawan biasa, apakah sudah melakukan hal seperti ini, menanam sayur di pekarangannya sendiri? Kalau memang belum, teman-teman, ya silakan ditiru apa yang pernah dilakukan oleh Bapak ini, Bapak Arham ini.
dan tentunya untuk membantu dan menunjang kebutuhan dalam rumah tangga juga teman-teman. Ya mungkin ada pesan Bapak untuk teman-teman yang menyaksikan video ini, mungkin yang menjadi motivasi bagi mereka nanti. Ya, Silakan. saya kira apa yang kami lakukan ini mestinya bisa jadi motivasi buat kita semua. Baik itu motivasi buat teman-teman ASN, kemudian motivasi buat masyarakat yang lainnya. Nah, sebetulnya potensi yang apapun yang ada di sekeliling kita mestinya harus dilihat sebagai potensi yang bisa menunjang kebutuhan kita. Nah, baik itu kebutuhan penguatan ekonomi maupun kebutuhan misalnya untuk bisa menjamin supaya kita mengkonsumsi sayuran segar. Saya kira seperti itu. Apalagi misalnya buat masyarakat, saya kira sangat penting untuk mengambil contoh ini, ya kalau bisa lebih dikembangkan lagi, karena menanam sayur itu sangat menjanjikan, malah ada yang sampai peluang-peluang jutaan bahkan ratusan juta itu bisa didapatkan. Jadi tidak ada istilah susah pekerjaan atau menganggur, karena pekarangan itu juga bisa menjadi lahan produktif untuk bisa menghasilkan uang. Saya kira seperti itu. Oke. Ya. Bagus sekali penjelasannya Pak. Ya. Semoga teman-teman juga bisa mengambil kesimpulan dari penjelasan kita sore ini. Nah, saya sekali lagi Bapak terima kasih sudah memberikan motivasi juga kepada saya dan juga kepada teman-teman yang menonton video ini. Jadi intinya teman-teman, jabatan itu tidak menghalangi atau tidak membatasi ruang gerak kita untuk melakukan sesuatu hal yang bermanfaat untuk diri kita dan bermanfaat untuk sesama kita. Lakukanlah hal-hal positif untuk kebaikan kita bersama. Saya Bang Dami mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan video ini dan salam sehat dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton YouTube channel Damidan 84. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa.